Ya salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Nah, pada kali ini saya akan membawakan satu renungan singkat. Saya memberi judul renungan saya yaitu bagaimana orang berubah. Terambil dari kitab Efesus pasal 4 ayat 28 sampai 29. Demikian firman Tuhan. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perubahan itu tidak hanya sekedar di mulut saja ya, tidak hanya sekedar sebatas di perkataan saja, tetapi dari firman Tuhan ini kita akan melihat perubahan yang sesungguhnya, atau perubahan yang dikehendaki oleh Tuhan, atau perubahan yang alkitabiah itu seperti apa. Ya, tentunya ada banyak dasar-dasar firman Tuhan, ada banyak dasar-dasar ayat yang bisa kita gunakan, tetapi saya kali ini mengambil dari kitab Efesus ya, karena Efesus pasal 4 ini berjudul atau ditulis dengan perikop yaitu manusia baru ya. Nah, jadi perubahan yang alkitabiah itu bukan hanya sekedar di perkataan saja, tetapi dari dua ayat ini kita akan melihat di ayat 28 dikatakan, orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Nah, kalau perubahan itu hanya sekedar perkataan saja, itu belum bisa dikatakan dia berubah. Nah, misalnya menurut ayat ini, orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Nah, jadi orang yang berhenti mencuri itu, kita tidak bisa mengambil kesimpulan bahwa dia sudah tidak mencuri lagi ya. Perubahan yang alkitabiah itu bukan seperti itu ya. Ada banyak alasan orang itu berhenti mencuri. Ya, mungkin dia berhenti mencuri karena dia sedang sakit, atau mungkin dia belum punya kesempatan untuk mencuri. Nah, jadi ketika dia berada posisi berhenti mencuri saat itu, maka kita belum bisa mengatakan dia sudah berubah, karena dia berhenti mencuri itu karena dia mungkin lagi sakit atau ada halangan dan lain sebagainya. Nah, ketika dia sembuh nanti atau punya kesempatan lagi ke depan, dia bisa mencuri lagi. Nah, jadi orang berhenti mencuri itu, kita tidak bisa langsung mengambil keputusan bahwa dia sudah tidak mencuri lagi. Bisa jadi besok-besok dia mencuri lagi. Nah, lantas perubahan yang diinginkan atau perubahan yang alkitabiah itu yang seperti apa? Nah, sini dikatakan begini, orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Nah, tidak sampai di situ. Tapi dikatakan begini, baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri. Jadi orang berhenti mencuri itu ketika dia sudah melakukan pekerjaan yang baik. Bukan hanya dia berhenti terus tidak melakukan yang baik. Jadi tidak hanya sampai dia berhenti lalu tidak melakukan yang baik. Nah, dia dikatakan dia berubah, tidak mencuri lagi ketika dia rutin, ketika dia terus menerus melakukan pekerjaan yang baik. Dia akhirnya bekerja, tidak hanya berhenti lalu diam. Itu belum bisa dikatakan dia berhenti mencuri, tetapi dia harus mengalihkan kegiatannya. Artinya dia harus meninggalkan manusia lamanya dan mengenakan manusia yang baru. Nah, orang berubah itu tidak hanya sekedar dia menanggalkan kehidupan yang lama, tapi dia dikatakan berubah secara menurut Alkitabiah. Dia dikatakan berubah ketika dia menanggalkan hidup lama dan dia mengenakan manusia yang baru, hidup yang baru.
Nah, itu baru dikatakan dia berubah. Jadi seperti dalam ayat ini, orang yang berhenti mencuri tidak hanya sekedar dia berhenti begitu saja, hanya sekedar perkataan, tetapi dia harus melakukan sesuatu yang baik, mengenakan suatu perbuatan yang baik secara terus-menerus, sehingga pikirannya, fokusnya itu selalu mengarah kepada yang baik. Dan ketika dia terus-menerus melakukan yang baik, maka keinginannya untuk mencuri itu perlahan-lahan akhirnya hilang. Begitu juga seperti di ayat 29 di sini dikatakan, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun. Nah, jadi orang itu dikatakan tidak mengatakan lagi perkataan kotor itu bukan ketika dia sudah berdiam. Dia berdiam itu tidak mengatakan perkataan kotor, mungkin dia lagi sakit gigi, tidak bisa bicara, ada masalah dalam komunikasi dan sebagainya. Tetapi besok-besok ketika dia sembuh, dia bisa bicara, dia bisa lagi mengeluarkan kata-kata kotor. Nah, dia belum bisa dibilang berubah secara alkitabiah. Tetapi dia dikatakan berubah itu ketika dia berhenti menggunakan kata kotor dan memakai perkataan-perkataan yang baik atau yang membangun. Perubahan yang dimaksud sini bagaimana orang berubah menurut firman Tuhan, yaitu ketika dia menanggalkan manusianya yang lama dan mengenakan manusia yang baru. Inilah yang dimaksud dengan bagaimana orang berubah menurut firman Tuhan yang saya bagikan pada kali ini. Sebab itu, marilah kita melihat dalam kehidupan kita apa yang perlu kita rubah. Nah, perubahan itu tidak hanya sekedar sebatas perkataan saja. Inilah yang dimaksud dengan perubahan yang alkitabiah, sampai kita betul-betul serupa dengan karakter Kristus. Demikianlah renungan singkat yang dapat saya berikan. Semoga ini memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin.